Tidak ada satupun rambutmu jatuh tanpa seizin Tuhan. Apalagi cuman pergumulan, difitnah, dicurangi, dijahati. Aduh, kau sebut apalah masalahmu hari ini. Difitnah, aku pernah difitnah. Dicurangi, aku pernah dicurangi. Gak punya uang, aku juga pernah gak punya uang. Apa? Ngalami pergumulan, istri sakit, aku juga pernah ngalami istriku sakit, saudara. Apalagi? Ayo, diomongin orang, udah pernah, sering malah diomongin orang. Apalagi? Kau sebutlah. Ya kan? Apalagi? Apalagi? Ya kan? Saudara mau ngomong apa-apa, ceritalah, tulis di kolom komentar. Saya pernah ngalami Bapak Ibu. Tapi yang satu hal yang saya lakukan adalah mengucap syukur. Ditinggal orang, pernah. Ditinggal keluarga, pernah. Ditinggal teman, pernah. Dilupain jemaat, sering, pernah. Tapi saya tetap mengucap syukur karena saya tahu manusia boleh ngecewain, tapi Tuhan yang kusembah dalam nama Yesus nggak pernah mengecewakan. Amin. Iya, Tuhan nggak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Saya tahu betul rasanya merintis gereja ditinggal orang. Saya tahu rasanya, saudara. Merintis gereja gak punya uang, saya tahu rasanya. Bahkan persembahan cukup dengan doa dari bulan April 2020 sampai hari ini, 1 tahun lebih, saya tahu rasanya. Tapi saya gak pernah berkuar-kuar di mimbar, saya merasa paling murah hati dari yang lain. Enggak, karena saya tahu Tuhanku yang kusembah dalam nama Yesus. Tuhanku yang kusembah, Tuhanku yang kulayani dalam nama Yesus. Tuhan yang murah hati, Tuhan yang pelihara kami. Buat saya dan istri sehat, saya dan istri masih bisa makan, terpujilah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak saya meninggal ketika saya masih SMA kelas 1. Adik saya 1 SMP. Jadi saya tahu rasanya gak punya bapak dari kecil. SMA kelas 1 bapak saya meninggal, itu pun bukan karena sakit, ditusuk orang, ditusuk preman Bapak Ibu, di Tanjung Batu sana, Kepulauan Riau. Bapak saya seorang prajurit TNI Angkatan Darat Bapak Ibu. Jaga keamanan, ditusuk preman, meninggal. Begitu jalan hidup bapak saya meninggalnya, saudara. Singkat cerita, ada juga rasa khawatir. Karena mama saya ibu rumah tangga, bukan seorang pengusaha. Ya kan, ibu Persit. Kalau TNI Angkatan Darat namanya ibu Persit. Ibu rumah tangga Bapak Ibu. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan gak pernah tinggalkan saya, mama saya. Tuhan pelihara kami semua. Kelas 1 SMA saya dapat beasiswa. Puji Tuhan, kepala sekolah SMA Negeri 1 Pematang Siantar pada masa itu almarhum Amang D. Manulang kalau nggak salah, kepala sekolah kami dulu meninggal Bapak Ibu. Beliau dulu itu yang dipakai Tuhan untuk menolong saya. Gitu, dia tahu waktu bapak saya meninggal, dia datang karena acara kemiliteran, dimakamkan bapak saya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Pematang Siantar di Nagugur. Ada Taman Makam Pahlawan Nagugur namanya di Pematang Siantar. Bapak saya dimakamkan di sana Bapak Ibu, di Taman Makam Pahlawan Nagugur Pematang Siantar. Nah, bapak saya dimakamkan di sana. Jadi jenazahnya dibawa dari Tanjung Batu, Kepulauan Riau ke Pematang Siantar. Pada waktu acara militer pemakaman, kepala sekolah saya datang pada masa itu dan Amang Manulang bilang begini sama wali kelas saya. Ibu wali kelas saya itu Muslim, Boru Tanjung, orang Tanjung tapi marga Tanjung dia kalau nggak salah, itu Muslim gitu. Wali kelas saya bilang gini, kepala sekolah bilang begini sama wali kelas, Ibu, itu punyanya si Kris, bisa nggak beasiswa? Nilainya gimana? Karena kan beasiswa dulu harus pakai nilai. Dia juara 1 Pak, coba nilainya lihat dulu, dicek. Ya sudah. Habis itu saya dipanggil sama kepala sekolah ke ruangannya setelah seminggu setelah bapak saya dimakamkan, saya dipanggil terus ke ruangan beliau. Ada ibu wali kelas, saya kaget juga kan, udah ada ibu wali kelas, ada apa ini saya pikir. Kris, kamu ikut ujian ya? Ujian apa Pak? Beasiswa. Untuk beasiswa dari Dinas Pematang Siantar, Dinas Pendidikan Pematang Siantar masa itu. Itu cara Tuhan Bapak Ibu. Nah, saya ikut tes ujian,
Ada berapa ratus siswa pada masa itu sepematang siantar. Puji Tuhan saya dapat beasiswa 200-300 ribu per bulan Bapak Ibu. Dibikinin di taspen, di tabungan di kantor pos dulu saya gajian ya. Bayangkan saya kelas 1 SMA, bapak saya meninggal, baru saya ikutin ujian untuk beasiswa. Saya dapat dibikinin rekening, dibukain rekening di itu, gajiannya bukan gajian, isi cairnya beasiswanya 300 ribu itu di kantor pos. Kantor pos di depan, kantor posnya masih ada sampai sekarang. Kantor pos di depan Polres Pematang Siantar. Jadi kantor Polres Pematang Siantar itu ada kantor pos. Di situ. Bersebelahan dengan gereja GKPS Sudirman. Nah, situlah. Tiap bulan pokoknya saya tanggal 5 ke situ. Udah tahu tuh mereka. Waduh, ini adik Kris. Pasti mereka udah sebut itu. Udah tahu. Makanya kalau saya ke Siantar, pertama kali saya datang ke sekolah saya SMA Negeri 1, saya berdoa di situ. Pokoknya kalau saya ke Siantar, saya pasti datang ke SMA Negeri 1 Pematang Siantar. Pagi-pagi sih nggak ada orang, saya berdoa. Terima kasih Tuhan pernah sekolah di sini. Saya ingat betul itu kepala sekolah saya itu Pak Manulang. Itu cara Tuhan Bapak Ibu. Makanya teruslah kita bersyukur karena di tengah-tengah pergumulan hidup kita, tangan Tuhan selalu menopang kita. Amin. Iya. Setelah saya dari SMA 1 saya berdoa, saya biasanya langsung mampir ke kantor pos. Di kantor pos itu saya berdoa juga, tapi dalam hati orang nggak lihat. Saya bilang terima kasih Tuhan, kantor pos ini jadi saluran berkat buat saya. Habis dari kantor pos saya ke kantor dinas pendidikan Pematang Siantar. Saya berdoa juga di depan gangnya itu, di depan pintu masuk. Berdiri aja, tapi orang nggak ada yang tahu kan. Nggak angkat tangan teriak-teriak begitu, enggak, dalam hati doanya. Terima kasih Tuhan, Tuhan pakai dulu kepala dinas. Saya nggak tahu siapa kepala dinasnya. Ya, saya nggak tahu siapa kepala dinasnya. Yang saya tahu cuman kepala sekolah saya aja, saudara. Saya berdoa buat siapapun itu, Tuhan pasti tahu lah. Aku berdoa buat keluarga besar almarhum D. Manulang, kepala sekolah saya di Siantar. Kiranya Tuhan memberkati Inang, seluruh keluarga besarnya, cucu-cucu, menantu, semua sehat. Ya kan, kepala dinas Pematang Siantar di masa itu juga saya nggak tahu siapa, tapi aku berdoa Tuhan berkati keluarganya. Kemudian kepala kantor pos di masa itu saya nggak tahu siapa, aku berdoa mereka semua sehat. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin Bapak Ibu. Jadi mengucap syukurlah, karena itu kehendak Tuhan. Kalau hari ini kau mengalami kesedihan hati karena kehilangan, saya tahu rasanya kehilangan seorang bapak, saudara. Saya tahu rasanya kehilangan seorang ayah, itu saya tahu. Saya kelas 1 SMA udah kehilangan bapak Ibu. Bapak saya meninggal bukan karena sakit, meninggalnya ditusuk preman. Nah gitu saudara. Saya tahu rasanya Bapak Ibu. Tapi saya tahu rasanya ditolong Tuhan saudara. Amin. Saya tahu rasanya dipelihara oleh Tuhan. Merintis gereja juga begitu di Jakarta. Susah payah cari jiwa itu nggak mudah. Sampai akhirnya saya berserah kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang kirim airnya. Tuhan, puji Tuhan. Merintis di Palangkaraya juga begitu. Tantangan berat, ditonjok orang pernah, tapi nggak ngebalas. Saya tahu rasanya Bapak Ibu. Ditonjok orang nggak ngebalas. Saya tahu rasanya. Saya tahu rasanya jemaat-jemaat di Palangkaraya dipengaruhi. Saya tahu rasanya. Tapi saya tahu rasanya dibela oleh Tuhan. Kalau sudah Tuhan Yesus yang membela, dengar baik, hati kita tenang, kita bisa mengucap syukur karena kita percaya pertolongan dari Tuhan gak pernah terlambat. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah mengucap syukur. Ingatlah selalu, pertolongan Tuhan gak pernah terlambat. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Amin Bapak Ibu. Iya. Buat suami-suami, Pak, mengucap syukur sudah punya istri. Buat istri-istri, Bu, mengucap syukur sudah punya suami. Amin.
Rumah tangga yang sudah punya anak mengucap syukur. Rawatlah anak saudara, didiklah anak saudara takut akan Tuhan. Jangan dikit-dikit cerai. Aduh, minta ampun. Ya kan, gak boleh kawin cerai anak Tuhan, saudara. Ya kan, mengucap syukur. Kalau kita senantiasa mengucap syukur, kita mencukupkan diri kita. Amin. Iya, kalau sudah punya istri ya cukup, sudah. Jangan kawin cerai. Aduh, minta ampun, ada yang salah di situ. Iya kan? Tapi itu pendeta itu kawin cerai punya anak. Jangan kau tiru-tiru yang mau ke neraka. Kau mau masuk neraka. Biarin aja dia mau masuk neraka, sukanya lah situ. Iya kan? Kita kan harus ingat yang benar. Firman Tuhan katakan, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Amin, Bu. Tapi kan Pak Gembala dulu waktu pacaran, Pak Gembala, baik kali suamiku ini. Sekarang setelah menikah ketahuan setannya banyak. Ya ampun. Bu, tetaplah mengucap syukur, Bu. Amin. Karena apa yang telah dipersatukan Allah, Bu, tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Amin. Iya, nggak boleh. Saya tiba-tiba ingat ini. Karena ada banyak orang Kristen itu kompromi dengan dosa. Saya kalau ada orang mau diberkati di Moria, saya tanya dulu. Statusnya single atau janda atau duda. Jandanya pun ada klasifikasinya. Janda ditinggal mati atau duda ditinggal mati, atau janda atau duda ditinggal hidup, atau cerai hidup. Kalau cerai hidup, balik kanan. Ya kan. Jangan kau daftar lagi di Moria, balik kanan kau. Ya kan. Tapi kau tetap ngotot kau mau diberkati di Moria, aku tunggu. Ya kan. Tapi aku berkati nanti. Aku berkati kalau udah pasanganmu meninggal. Kalau belum meninggal gak mau aku berkati. Karena tetap Alkitab katakan, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia kecuali oleh maut. Amin. Jadi yang boleh diberkati di Moria yang pisahnya karena maut. Amin. Tidak boleh kawin cerai. Jadi warga sorga yang hidup dalam kekudusan, tidak kawin cerai. Amin, Bapak Ibu.